Hai semuanya. Hai. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Teja yang telah menghadiri kegiatan pada hari ini juga. Terima kasih juga Pak sudah berkenan bersedia waktunya supaya bisa membantu kami dalam melakukan tugas yang diambil oleh Pak Anggi. Nah, kami di sini melakukan mini riset nih Pak, terkait dengan wawancara sastrawan Sumut di mana kami mengkaji karya Bapak nih. Jadi kami ingin bertanya tentang beberapa karya Bapak terkait teori, gaya bahasa, makna ataupun arti penulisan tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman saya juga sudah membuat pertanyaannya masing-masing. Saya sebagai moderator sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Jessica dari program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Indonesia Istanbul 2023 dan teman Saya Hotni Purbatondang. Siapa? Hotni Purbatondang. Hotni. Hotni. Iya Pak. Oke. Oh, saya Elvira Inta Ginting. Elvira Ginting ya. Siapa? David Pasaribu. kami semuanya Jessica, Hotni, Elvira, David. iya Pak. Kami semuanya sama dari Sastra Indonesia. Bahasa Indonesia. Program studi. Sastra Indonesia. Iya benar dari Unimed. Unet. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman saya yang dimulai oleh Elvira dulu. Jadi gini Pak, kalau saya pribadi udah mungkin ada 3 kali ketemu sama Bapak. Mesti nonton Bapak waktu membacakan puisi Pulang Medan. Yang pertama itu yang di Fakultas FBS, Waktu acara SBB. yang SBB Kapan tahun berapa? yang 23. tahun 2023. Dan yang Semester berapa sekarang? semester 3. Ya. Kemudian yang kedua itu di Postblog yang baru-baru ini kemarin Ngobrol buku ya. ngobrol buku. Oh, datang. Nah, jadi dari yang saya lihat itu setiap Bapak membacakan puisi itu selalu menggunakan semangat dan emosi yang membara gitu Pak. Iya. Nah, dan itu nggak berubah dari pertama saya melihat Bapak sampai yang terakhir kemarin. Jadi pertanyaannya, apa ada pesan atau emosi utama yang ingin Bapak sampaikan melalui puisi ini kepada pembaca atau pendengarnya? Pesan ada, tapi harus kalian garis bawahi terlebih dahulu bahwa puisi itu kan sudah pasti menggunakan kata-kata, ya kan? Kata-kata itu ada yang denotatif, ada yang konotatif. Nah, puisi lebih sering bermain di konotatif. Jadi penyair menitipkan pesannya, menitipkan rasanya melalui ingin konotatif tadi. Nah, karena dia konotatif, dia bermakna ganda, maka tafsirnya bisa berbeda setiap pembaca, ya kan? Antara Elvira sama David membaca Pulang Medan mungkin punya tafsir yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Jessica sama Hotni itu pasti berbeda-beda, ya kan? Tetapi ketika kita mempelajari secara strukturnya kita pelajari, kemudian setiap kata kita mengerti artinya, mungkin kita bisa sampai pada satu pemahaman yang sama, walaupun tidak secara detail nggak sama gitu, tapi garis besarnya bisa sama. Apakah jawabannya sudah puas Elvira? Mungkin dari teman yang lain dulu. Iya, mungkin David yang akan menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak. Silakan David. Mungkin pertanyaan dari saya, simpel saya Pak. Siapa penulis puisi atau sastrawan yang paling mempengaruhi gaya dan visi penulisan Bapak? Waktu pertama kali saya mengenal puisi itu kan puisi SD itu saya sudah baca Khairul Anwar PhD. Dia sedikit banyak mempengaruhi saya. Kemudian ketika dia mulai SMP saya baca Rendra, teruslah berkembang ada Rendra, Sapardi, Dopodamono gitu. Jadi kalau dibilang mempengaruhi ada juga, karena bahan bacaan kita kan mempengaruhi cara berpikir kita, cara bersikap kita gitu kan.
Sikap itu adalah pengetahuan, wawasan, pengalaman kita tambah karakter, itulah terbentuk sikap itu. Nah, pengetahuan tadi dapat dari buku-buku tadi gitu. Mempengaruhi, tapi lama-kelamaan kita akan punya gaya sendiri. Iya betul. Berarti Pak, dari semua karya Bapak yang sudah saya baca ini, dominan yang paling Bapak sering tulis gitu? Soal secara Dominan gitu. tema-tema dominan, saya lebih macam-macam yang saya garap. Ada tema-tema politik, ada tema-tema yang sangat personal, gitu. Tema keluarga, tema cinta, bahkan tentang kesepian juga gitu. Tapi saya lebih banyak ke tema-tema sosial politik. Kenapa? Karena ini pengaruh. Saya pernah jadi wartawan kan. Jadi saya bergaul dengan meliput kegiatan-kegiatan di DPR, kemudian meliput kegiatan-kegiatan di Pemku gitu. Itulah pertanyaan saya Pak. Selanjutnya mungkin Hotni mau menyampaikan pertanyaannya. Silakan Hotni. Baik, mungkin dari saya Pak, bagaimana Bapak mendapatkan inspirasi untuk menciptakan puisi yang Ya. Puisi itu kalau saya lebih banyak pengalaman. Artinya pengalaman itu bukan hanya pengalaman pribadi saya. Misalnya pengalaman Jessica juga, dia punya pengalaman. Saya tahu nih, dia ada mengalami sesuatu. Kemudian saya hayati, saya mencoba menghayati pengalaman dia, saya mencoba berempatik sama pengalaman dia. Saya bisa nulis puisi di situ. Atau pengalaman sebuah komunitas, pengalaman masyarakat, misalnya ada masyarakat yang tergusur gitu. Saya berusaha menghayati pengalaman mereka. Jadi semua berasal dari pengalaman. Kalau kita sudah mengalami, baik pengalaman personal pasti kita alami kan, maupun pengalaman komunal, masyarakat, kita akan merasa dekat dengan itu. Kalau kita sudah dekat, kita akan gampang mengucapkannya, ya kan? Akan gampang mengartikulasikan sesuatu yang dekat sama kita, ya kan? Kalau kita sudah dekat dengan itu, misalnya kita Bapak sudah akrab dengan dia misalnya, lirikan mata dia, Bapak sudah ngerti maksudnya seperti ini dia. Atau dia kalau diam aja, dia pasti seperti ini. Kalau kami sudah ada keakraban, sama seperti kawan akrab, kalian berkawan akrab kan. Nah makanya untuk menulis sesuatu itu kita akrab dulu dengan sesuatu itu, kita akrabi dulu, atau kita gauli dia, bergaul kita dengan dia. Seperti itu. Jadi kita itu harus berpengalaman dulu baru kita mengerti ya Pak? Atau Berpengalaman maksudnya kita alami, kita mengalami gitu. Kita mengalami, bukan berpengalaman, kita mengalami gitu. Ada orang nggak berpengalaman menulis, tapi ketika dia mengalami sesuatu yang menyentuh emosi dia, menyentuh rasa dia bisa menuliskan. Malah dulu Voltaire itu sastrawan Prancis. Setiap orang yang jatuh cinta itu bisa jadi penyair. Ketika dia mengalami rasa cinta, dia bisa menulis puisi gitu. Itu Voltaire yang bilang. Dialami dia. Ya kan? Ketika orang lain punya pengalaman, coba hayati pengalaman orang lain. Jadi kan itu pengalaman kita. Gitu. Kan gitu. Pokoknya alami. Dialami dia. Kemudian hayati. Hayati itu hayat artinya hidup. Dihidupkan dia. Setelah itu ditulis. Habis itu tulis. Itu saya ya. Oke Pak. Beda dengan yang lain mungkin beda gitu. Oke, itu dari pertanyaan dari Hotni. Ya, menurut Bapak apa sih tips dan trik untuk kami mahasiswa biar berfokus pada puisi-puisi yang seperti karya Bapak nih, misalnya berfokus pada untuk rakyat ini, karena kan kami selalu fokusnya ke percintaan, kami juga mau menyuarakan suara rakyat ini Pak. Nggak perlu kita difokuskan kepada misalnya harus puisi rakyat, nggak perlu itu. Ada juga puisi-puisi cinta yang dahsyat, misalnya puisi Khairil Anwar, Cintaku Jauh di Pulau, itu dahsyat puisinya. Atau Senja di Pelabuhan Kecil Khairil Anwar, ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali, itu kan dahsyat puisi cinta itu. Nggak apa-apa, mulai aja dulu menulis puisi-puisi itu yang dekat sama kita. Ya kan, yang kita alami dulu. Oke. Nanti lama-lama ketika kalian berinteraksi dengan lingkungan kalian, ketika kalian sudah tamat atau nanti misalnya KKN, kalian melihat ketimpangan-ketimpangan di masyarakat, kemudian kalian hayati,
Kalau terdorong kalian menulisnya, ya tuliskan puisi gitu. Tapi kalau sekarang pengalaman kalian masih pengalaman cinta, ya tulis cinta nggak apa-apa. Oke, satu diary buku pun nggak apa-apa ya kan Nggak Pak? apa-apa. Oke. Tulis aja itu dulu. Pak, aku kalau saya pribadi itu suka memang menulis puisi, bukan suka, tapi kalau misal ada kejadian sesuatu tuh saya suka menulis kejadiannya tersebut, tapi selalu kalau mau dilanjut itu selalu ada rasa kurang kena emosinya, jadi rasa kecewa. Kalau kayak gitu menurut Bapak gimana Pak? Karena terkadang gini, yang percaya diri nggak apa-apa, dia akan terus berproses kan, tetapi ketika kamu sudah mulai menulis, itu sebuah awal yang sangat baik gitu kan. Semua nggak orang kan gini, manusia itu lahir kan nggak langsung bisa berdiri berlari, nggak gitu kan. Dia mula-mula merayap dulu gitu, belajar telungkup baru merayap, baru jongkok dulu, baru berdiri, itu nanti ke dinding, baru berdiri tanpa bantuan dinding, baru berjalan pelan-pelan pakai bantuan dinding, baru berjalan tanpa bantuan dinding gitu. Baru dia berlari kencang. Nah, seperti itu. Semua ada prosesnya. Jadi jangan malu kita membaca tulisan kita sendiri. Tulis saja gitu. Itu umum sih Pak. Bapak pun awalnya gitu, malu dulu. Tapi lama-lama, yaudah kirim aja ke koran dulu. Ternyata dia muat. Iya kan? Ya gitu. Tulis saja. Apapun yang karya kita pada saat itu gitu. Dan kita akan terus berkembang. Ya kan? Kita akan terus mendapat tambahan pengetahuan. Kita akan terus mendapat amunisi imajinatif, amunisi emotif. Itu akan memperkaya karya kita. Tapi kalau kita nggak nulis, itu nggak akan datang itu. Emosi, rasa itu nggak akan datang, hilang aja seperti itu. Teruslah menulis. Kalian mahasiswa apa? Sastra Indonesia. Nah, makanya nulis lah. Nulis Buat baca. apa kalian mahasiswa sastra kalau kalian nggak menulis? Iya Pak. Iya kan? Minimal dimulai dengan menulis catatan harian, diary. Setiap hari tulis diary. Kan pasti ada pengalaman kita satu hari itu. Pengalaman yang paling berkesan satu hari itu tuliskan. Gitu denger TL. Itu umum sekali sih Pak. Saya juga merasa juga kayak gitu, kayak nggak percaya diri, jelek kali. Sedangkan saya melihat orang lain keren kali karyanya gitu. Iya, sering membandingkan karya kami sama yang karya orang lain kok jauh banget gitu. Jadi malas nulis lagi. Nah, itu karena dia kan udah melalui yang kalian lalui, yang belum kalian lalui gitu. Kalian belum melalui yang orang tuh lalui, ya wajar karyanya seperti itu. Gak apa-apa. Jadi intinya ya nulis aja lah, mau Tulis gimana. aja. Malah kalau misalnya berhenti nulis malah nggak dapat juga kan ilmunya. Nggak Kalau nggak dapat, berproses. nggak dapat pengalaman, nggak dapat proses dia. Dalam setiap proses kan ada pelajaran. Iya benar Pak. Tapi Oke. apa lagi? Kalau David ada lagi yang mau ditanya? Jujur Pak, saya tidak memiliki minat ataupun cinta di dunia sastra ini. Ya. Saya lanjut kuliah ini karena mungkin keinginan dari orang tua supaya aku punya anak yang lulus gelar sarjana. Menurut Bapak, bagaimana cara saya untuk menumbuhkan rasa cinta dan minat di sastra ini, Pak? Cari karya-karya sastra yang kau sukai gitu. Cari karya sastra yang kau sukai, baca. Kau tidak perlu menjadi sastrawan. Kalau tidak perlu menjadi seniman. Kalau kau jadi seorang guru, jadilah seorang guru yang mengerti nilai-nilai sastra. Karena sastra itu di dalamnya selalu terkandung kebajikan. Malah AATU pernah bilang tuh, ada beberapa jalan menuju kebenaran: agama, filosofi, filsafat, agama, filsafat, pengetahuan, satu lagi seni, sastra, untuk menuju ke kebenaran tadi. Kalau kau mau jadi teknokrat, jadilah teknokrat yang istilah kami dulu sastrawi, yang dia tahu nilai-nilai sastra itu. Karena misalnya kalau kau jadi seorang teknokrat, kau
menemukan sesuatu temuan ini bisa membahayakan keberlangsungan umat manusia, kau akan menjadikan temuan ini sebagai temuan akademik aja, tapi tidak kau praktikkan, sehingga dia kalau dipraktikkan itu akan memusnahkan keberlangsungan umat manusia seperti itu. Jadi kau punya nilai kemanusiaan, karena sastra itu mengandung itu gitu. Nggak apa-apa, nggak harus jadi sastrawan kau, nggak harus jadi seniman, tetapi kau harus jadi manusia yang bermakna bagi manusia lain. Pelajaran itu bisa kau dapat dari sastra. Ini aku mau nanya satu lagi boleh Pak? Jadi kan Bapak kan karyanya bukan hanya puisi saja, tapi ada juga novel. Kalau misalnya Cerpen, nggak novel. Iya cerpen maaf Pak. Jadi kalau misalnya Bapak lagi nulis cerpen, apa Bapak berhenti nulis puisi atau tetap diselingi Pak? Kalau saya biasanya satu karya dulu selesai gitu, nggak diselingi. Perjuangannya seperti ini. Ketika saya dapat satu ide, ini cocok puisi atau cerpen. Gitu. Dipilah-pilah ya Pak. Ini cocok itu puisi atau cerpen, seperti itu. Idenya dipilah-pilah lah berarti. Tergantung juga. Nggak tahu tadi pilih-pilih atau enggak. Tapi ini kayaknya ini cocok kupuisikan aja gitu. Iya seperti itu. Kadang juga kami kan Pak, kayak aku di Jessica di kami juga. Ini cocoknya cerpen atau puisi ya, kok lama-lama panjang gitu. Kan puisi kan singkat aja, kadang-kadang kok keterusan gitu. Udahlah jadi cerpen aja gitu. Aturannya mau buat puisi kan. Biasanya kan kalau cerpen itu kan ada tokoh, ada karakter di situ. Kalau kita menemukan karakter yang mungkin bisa jadi sebagai cerpen ya kan. Mungkin Hoti juga ada yang mau ditanyakan, Hoti? Ini Pak, apa yang memotivasi Bapak untuk terus berkarya dan berkontribusi di dalam dunia sastra? Kalau berkontribusi ke dunia sastra kayaknya belum ada lah. Berkontribusi untuk kehidupan pribadi aja gitu. Pribadi saya. Tapi kalau itu tiba-tiba kebetulan bermanfaat bagi orang lain, saya bersyukur gitu. Sudah Kalau bersyukur. Kalau apa yang memotivasi ini dulu kan waktu masih muda kan, ketika nulis puisi gitu, ketika selesai nulis puisi kita merasa bahagia kali gitu, dan siap, jadi semangat gitu. Kemudian kita kirim ke koran, dimuat gitu, wow, merasa berarti kali kita kan. Seperti itu. Jadi ada kita merasa berarti gitu. Dengan bisa terus menulis itu. Berarti Bapak pas menulis itu langsung dimuat di koran Pak pertama kali nulis? Iya. Keren sih Pak. Kalau kami berapa kali nulis gak diterima-terima Pak masalahnya. Enggak. Karena itu budaya gini. Syukurnya saya punya ayah, mendiang ayah yang mulai sejak kecil sudah menanamkan kami budaya membaca. Misalnya gini, dulu ada Bobo dulu, majalah Bobo. Kami langganan itu. Selalu itu dibawa ayah itu kalau di pulang kerja. Dan berebutlah kami itu. Itu satu. Kemudian kami masing-masing dikasih harian, diari. Ya kan? Untuk nulis pengalaman sehari-hari. Jadi setiap tahun itu diperiksa. Dan nilai saya yang paling jelek. Masa Pak? Iya, sungguh nilai saya paling jelek. Terus Pak? Ya udah, tapi kebiasaan itu yang saya lanjut terus menulis. Abang saya nggak nulis gitu, nggak melanjutkan menulis itu. Makanya yang penting konsistensi. Konsisten dia. Ya, konsisten. Satu. Jangan sebatas ide, tapi eksekusi tulis. Dan konsisten, terus menulis gitu. Kalau kami kebanyakan ide, tapi nggak ada eksekusinya ya sama aja. Gitu ya. Pak, iya. Benar. Berarti keren banget loh Pak, kayak baru pertama kali nulis langsung koran gitu. Iya. Dan itu juga akan menjadi motivasi buat kami. Tapi itu bahaya juga. Itu membuat kita bisa sombong. Iya. Bapak kan rendah hati. Enggak juga, waktu dulu kan sombong dulu. Anggar jago kita. Sama seperti kita main karate dulu. Baru belajar karate kan dapat centeng kita kan. Karena ada orang yang udah tingkat berapa dia udah sabuk hitam, baru sabuk putih ya kan. Tapi keren. Dan sekarang memotivasi kami para mahasiswa ini.
Kami lah generasi E ya. Iya. Oke, ada lagi teman-teman karena mungkin videonya terbatas, kasihan teman juga berdiri. Video mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan kepada untuk penguploadan video ini atau pesan-pesan sama Oke. kami untuk negara kita tercinta gitu Pak. Atau untuk Untuk negara jauh kali lah. Untuk kalian aja lah. Kalian iya kan benar-benar untuk kami mahasiswa aja sastra. gitu. Iya. Jangan sebut kalian mahasiswa sastra kalau kalian tidak punya satu aja karya sastra. Ya kan? Itu aja. Wajib. Oke. Menulis, Harus punya Pak. karya, harus nulis guys. Nulis. Konsisten menulis. Konsisten Ah, menulis. ada ide, tulis dan teruslah menulis gitu. Ya kan? Terus menulis guys. Ya, terima kasih Pak. Terus kita bilang ya lagi ya. Apa itu? Halo semua, bye bye gitu ya. Kita bilang bye bye ke kamera, oke? Halo semuanya, bye bye. Oke. Thank